Technical View Ponseling 28 April 2020 per jam 12:09 waktu Indonesia bagian Barat, areal high 1.2434 dan low 1.2404. Sementara running price masih bertengger di 1.2410. Oke teman-teman, akhirnya pola yang kita nantikan, pola head and shoulder, sepertinya ini sudah mulai muncul ya. Kalau misalkan kemarin area kenaikan pun tertahan persis di area yang kita inginkan 1.2452, cuman sayangnya range-nya terlampau kecil ya. Dia ditutup di 1.2427. Kemungkinan ini adalah lanjutannya atau kelanjutan dari pola penurunan tersebut. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini kenaikannya 1.2452, berarti dia hampir equal dengan area left and shoulder ya. Area left shouldernya adalah di 1.2460. Jadi ini sebetulnya sudah masuk kategori right shoulder, meskipun bisa saja right shoulder lebih tinggi atau sedikit lebih rendah atau equal dengan area left shoulder. Nah, yang terpenting adalah pokoknya tidak boleh menembus areal head. Jika itu terjadi, maka head and shoulder akan gagal. Lalu konfirmasi selanjutnya yang paling penting dan tidak kalah penting adalah menembus areal neckline. Neckline-nya sendiri berada di kisaran 1.2351. So, jika ini terjadi atau 1.2345 itu adalah areal terendah yang kemarin. Jika ini terjadi, maka potensi kelanjutan penurunan akan relatif lebih besar. Well, dalam grafik H4 pun nampak juga ini sesuai dengan perhitungan kita kemarin, di mana wave 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah sudah mentok, lalu kemudian dia akan membentuk wave ke-6. Jadi untuk hari ini Ponseling sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dan juga pola yang sempat kita curigai sebagai head and shoulder. Silakan lakukan sell and pullback di arah 1.2420 ataupun 1.2434. Ini adalah masih dalam areal kemarin. Lalu kemudian target pertama 1.2386 dan target kedua adalah 1.2328 karena di areal tersebut adalah areal yang cukup kuat menurut saya. Stop loss saya antisipasi adalah 1.2500 untuk mengantisipasi kemungkinan dia kembali naik dan merajai atau mengalami penguatan terhadap dolar. Namun secara outlook fundamental nampaknya dari Inggris sendiri tidak ada hal yang terlampau fantastis, sehingga itulah sebabnya kenapa saya cenderung melakukan areal sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 28 April 2020 per jam 12:12 waktu Indonesia bagian Barat, areal high 1.0834 dan low 1.0815. Running price kini berada di 1.0819, lagi-lagi terjebak dalam pola sideways. Namun perhatikan area candlestick yang kemarin terjadi teman-teman. Ternyata dia membentuk areal shooting star dan ini sangat penting, berarti ini ada kode atau sinyalmen bahwa akan terjadinya depresi atau tekanan untuk hari ini. Well, of course dari suspected pitching line ataupun twister bottom kemarin diganggu oleh potensi ini. Ini hampir mirip apa yang terjadi dengan gold minggu lalu ya. Tapi kurang lebih saya coba andalkan kategori shooting star ini untuk mengambil kemungkinan potensi tekanan terlebih dahulu. Meskipun kemungkinan range-nya akan relatif terbatas karena secara data, well setidaknya mungkin euro lebih kecenderungannya menunggu antisipasi dari kebijakan yang dilakukan oleh ECB esok hari atau di hari Kamis. Namun kalau kita lihat area 23.6% 1.0838 ini akan relatif membatasi terlebih dahulu. Itulah sebabnya area tertinggi masih tertahan di 1.0834. Lalu kemudian kalau kita lihat outlooknya, ini adalah highs yang semakin low, lalu bottomnya sudah ketiga kalinya ya. Berarti kemungkinan kalaupun dia tertekan akan relatif tertahan di area 1.0780. Jadi area targetnya harus lebih ketat. Well, di grafik H4 kalau kita lihat potensinya seperti ini saya hapus terlebih dulu untuk memudahkan penglihatan Anda. Kalau kita antisipasi dari bearish flag sebelumnya, maka kemungkinan potensinya ini adalah sebetulnya dia hanya recovery ataupun outlook dari pullback. Ya, so harusnya Anda sudah melakukan sell kembali karena kemungkinan dia akan mengejar kembali 1.0760 area low yang sempat tercipta beberapa waktu terakhir. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu, ada kecurigaan kurang lebih kalau kita perkecil seperti ini hampir mirip dengan pola inverted head and shoulder. Apakah ya atau tidak? Ini yang saya pertanyakan dalam channel podcast tadi. Kalau misalkan Anda lihat polanya bagian left shoulder terlampau flat ya.
dan terlampau lama menurut saya. Kalaupun ini terjadi inverted head and shoulder, maka kemungkinan potensinya dia harusnya di sini pun akan kembali mengalami flat atau sideway channel, dan suatu waktu dia baru akan tembus area resisten. Kurang lebih menurut saya 1 atau 2 hari ke depan. Tapi kalau ini bukan diasumsikan sebagai head atau inverted head and shoulder, maka saya cenderung kembali ke titik awal di mana ini adalah pola bearish flag, lalu dia adalah sudah menembus dan mencapai area 50%, lalu kemudian mencoba bangkit, namun di sini dia dihadapi dengan ketentuan bahwa dia harus menembus area 1.0875. Kalau ini gagal, berarti lupakan pola bullish karena kemungkinan dia akan kembali tertekan. Sehingga untuk hari ini Euro USD saya cenderung melakukan sell on pullback di area 1.0830 ataupun 1.0845. Sebetulnya ini adalah area yang mirip dengan area yang kemarin, persis juga dengan pound sterling. Jadi pound sterling dan Euro USD saya masih beranggapan areal resisten kemarin atau areal strategi kita kemarin masih layak untuk dilakukan. Stop loss di area 1.0900 dan target profit atau TP pertama 1.0790 cukup ketat, dan juga target kedua adalah 1.0730. Kurang lebih ini adalah areal tail yang sempat tercipta di periode 24 April 2020. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodalami.